Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga di saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun di saat ini dengan semakin maraknya wabah COVID-19, semoga cepat berlalu. Dan tentunya saya ingin berbagi bukan terkait masalah wabah ini, tapi menyimak kebutuhan masyarakat terkait asuransi. Nah, saya ingin berbagi gimana sih caranya untuk bisa memiliki asuransi sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya akan menyampaikan strategi untuk beli asuransi kesehatan secara umum, karena pada dasarnya asuransi itu terbagi dua, yaitu konvensional dan syariah. Nah, saya ini membahas garis besarnya secara garis besar. Satu, pada Anda yang ingin membeli asuransi, pertimbangkan dulu kredibilitas perusahaannya, sejauh mana kesehatan perusahaan tersebut. Dan salah satu acuan kita untuk meyakinkan itu perusahaan sehat dan enggaknya, yaitu sebaiknya kita diskusi atau menanyakan lah kepada lembaga keuangan yang membawahi lembaga-lembaga keuangan, yaitu saat ini yaitu lembaga OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mana membawahi berbagai lembaga keuangan. Di situ kita menanyakan yaitu tentang kesehatan perusahaan asuransi, yang mana istilahnya RBC, Risk Based Capital, sebagai tolak ukurnya itu. Jadi pihak OJK akan mereferensi perusahaan yang akan kita kunjungi itu direferensi gak gitu kan sama pihak OJK. Itu mungkin salah satunya, atau kita bisa mengambil informasi dari sumber-sumber lain yang terpercaya. Kemudian lakukanlah perbandingan dengan produk-produk yang lain, karena tidak semua produk asuransi tepat yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan tidak serta-merta kita bakal mampu beli semua produk asuransi, karena pada dasarnya kita harus beli asuransi itu sesuai kebutuhan kita. Berikutnya, pahami dulu kebutuhan perlindungan kita, gitu kan. Ini kita akan mengacu kesehatan. Jadi kita harus memahami apa saja yang di-cover sama perusahaan, jenis penyakit apa saja yang di-cover sama perusahaan, gitu kan, sama asuransi itu. Kemudian apakah cukup gak anggarannya, gitu kan, cukup gak anggaran untuk beli asuransi tersebut. Nah, salah satunya kita jangan tergesa-gesa dulu untuk memutuskan beli asuransi, tapi kita secepatnya diskusikan dengan agen yang profesional, yang memahami dari A sampai Z. Kemudian agennya yang memiliki sikap yang baik, yang mana ingin memberikan petunjuk kepada kita, memberikan petunjuk yang lebih tepat sesuai kebutuhan dan kemampuan kita. Nah, setelah itu baru kita memahami, pelajari sistem yang diterapkan oleh asuransi, karena pada dasarnya setiap perusahaan asuransi memiliki sistem yang agak berbeda, gitu kan. Kalau produknya agak mirip-mirip gitu kan, cuman pasti beda gitu secara sistem dan masa-masanya. Nah, selanjutnya kita sebelum memutuskan membeli asuransi itu, kita harus mencari tahu masa aktif perlindungan yang kita beli sampai usia berapa tahun, atau selama berapa tahunkah. Kemudian masa aktif berakhirnya asuransi kita berapa tahunkah. Kemudian
fasilitas yang didapatkan, apa saja yang di cover, penyakit apa saja yang di cover sama perusahaan itu. Biasanya di perusahaan asuransi itu ada masa tunggu, yaitu contoh ada penyakit ringan masa tunggunya sekian hari, penyakit agak berat nih masa tunggunya misalkan 30 hari atau 90 hari, terkadang ada yang 1 tahun gitu. Dan banyaklah, ada penyakit-penyakit yang dikecualikan, yang tidak di cover sama asuransi tersebut. Maka di situ kita harus diskusi secara detail terkait segala sesuatunya gitu. Dan kita meminta kepada pihak agen tersebut tolong disampaikan secara rinci dari A sampai Z, biar kita tidak menyesal di ujungnya. Nah, berikutnya ini yang lebih penting. Kita harus mengetahui berapakah biaya asuransi, iuran asuransi yang kita beli. Ini lebih penting biar kita tidak mengasumsi bahwa asuransi itu bla 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 bla. Jangan sesuai persepsi kita, tapi kita harus menanyakan secara detail biaya asuransinya berapa, alokasi uang itu kemananya kita harus lebih detail. Maka di situ kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita sebagai tertanggung atau sebagai pembeli asuransi tentunya ingin mendapatkan fasilitas yang baik, ingin mendapatkan segala sesuatu dengan cara memudahkan kepada kita. Artinya ketika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan kita harus dirawat inap di salah satu rumah sakit rekanan dari perusahaan itu, entah di dalam kota atau di luar kota, kita tidak ingin diribetkan dengan urusan klaim. Maka di sini kita harus memahami teknis klaim dari asuransi itu dengan pihak rumah sakit rekanannya. Apakah teknis klaimnya itu melalui sokat, hanya menunjukkan kartu, atau kita harus deposit dulu, atau polanya reimburse, kita harus bayar dulu, setelah bayar harus urus segala sesuatu. Itu kan biasanya orang nggak mau diribetkan dengan hal-hal seperti itu, karena banyak sesuatu hal yang lebih penting. Maka di sini kita harus lebih tajam lagi menanyakan terkait teknis untuk klaimnya. Kemudian kita harus mengetahui apakah pihak asuransi tersebut bekerja sama dengan pihak rumah sakit seperti apa, dan rumah sakitnya rumah sakit mana saja. Nah, kita harus lebih banyak menanyakan apakah rumah sakitnya level seperti gimana gitu kan. Nah, ini tidak kalah penting, karena ini salah satu tujuan kita, yaitu kita membeli asuransi untuk memudahkan dan untuk meringankan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk lebih detailnya mungkin konten berikutnya saya akan memaparkan dari poin-poin yang tadi, akan saya perluas lagi. Insya Allah ke depannya saya akan memaparkan dari yang tadi gitu kan. Untuk sementara saya memberikan gambaran bahan untuk saudara-saudara yang belum memiliki asuransi, atau pun misalkan yang sudah memiliki asuransi, silakan menghubungi agennya kembali, didiskusikan lagi, karena saat ini saat-saat yang perusahaan asuransi dibilang lagi disibukkan dengan adanya wabah ini, disibukkan satu, banyak urusan yang klaim, yang kedua banyak orang yang mau beli dengan asuransi. Mungkin Anda sendiri sedang membutuhkan, tapi saya berpikir mungkin saat ini belum menentukan beli asuransi, karena beberapa hal, ya salah satunya belum memahami secara detail.
Nah, salah satunya silahkan Anda datang ke perusahaan asuransi terdekat dan mencari agen yang lebih profesional untuk membantu Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.